Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat, jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas satu pertanyaan yang nampaknya makin kesini makin aneh-aneh saja pertanyaan orang. Kenapa? Ya entahlah, tapi memang itulah dinamika yang terjadi di masyarakat. Sehingga mau tidak mau kita harus memberikan satu pemahaman agar apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Jemaah saudara yang dirahmati Allah, pemirsa juga dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tentang satu pertanyaan yang berhubungan dengan pernikahan, masih sekitar pernikahan, cuma lebih spesifik tentang bagaimana melihat aurat daripada pasangan masing-masing. Ya, baiklah, saya akan coba untuk memberikan analisa sekitar riwayat hadis diantaranya tentang bolehkah suami istri melihat alat vital satu sama lain ketika dalam hal ini, konkretnya saja ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Pada dasarnya, sebagaimana kita ketahui, Islam itu sangat menghormati sekali Islam itu sangat protektif dalam hal menjaga kehormatan penganutnya, sehingga kita pahami bahwa memperlihatkan aurat khususnya kepada lawan jenis itu adalah sesuatu tindakan yang haram, sehingga ada perbedaan pandang ulama tentang batas-batas aurat. Nah, ini sudah pernah dibahas di channel YouTube saya yang lain. Nah, lantas bagaimana kalau ini kaitannya dengan suami istri? Nah, berikut ini saya akan coba memberikan satu pandangan terhadap bolehkah seorang laki-laki dan perempuan, dalam hal ini yang sudah menikah, sekali lagi mereka yang sudah menikah, untuk memperlihatkan auratnya kepada pasangannya masing-masing. Lantas kalau boleh, adakah batas atau bagian tubuh yang mana yang boleh dilihat dari alat vital tersebut? Ini penting disampaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu, Sayyidatina Aisyah itu menyampaikan bahwa seumur hidup beliau itu belum pernah melihat daripada kemaluannya Rasulullah SAW. Lantas hadis ini dijadikan sebagai satu pegangan atau hujah bagi sebagian orang untuk memakruhkan melihat kepada alat vital pasangannya, meskipun itu sudah terikat dalam satu ikatan pernikahan. Karenanya
adab di dalam melakukan hubungan suami istri itu diupayakan agar ditutupi dengan selimut atau minimal dalam keadaan gelap, tidak ada lampu, dimatikan lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini pendapat yang pertama, berhujjah pada hadis yang disampaikan Ibnu Majah tersebut. Kemudian dalam hal ini ada juga ulama yang berselisih pendapat tentang kebolehan melihat alat vital dari pasangan suami istri ini. Nah, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Beliau sampaikan di situ, ditulis sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, yang redaksinya itu Rawiya Bahaz bin Hakim an Abi an Jati qala qultu ya Rasulullah aradina ma na'ti minha wa ma nadar faqala ifat amruka illa min zawjatik wa ma malakat yamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan sebagai hadis hasan. Apa katanya? Bahwa Bahaz bin Hakim ini, kakeknya itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana aurat yang boleh kami buka dan mesti kami tutup? Kemudian Rasulullah menjawab, tutuplah auratmu kecuali itu untuk istrimu dan budak-budakmu. Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi statusnya itu adalah hadis hasan. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab Al-Mughninya itu, beliau mengomentari hadis tersebut, wa innal fard wa li annal farji yuhillu lahu istimta'u bi wa jazan nadhru ilaihi wa lamasahu kabaqiyatul badan. Artinya, mengapa kemudian melihat lawan jenisnya atau pasangannya itu, pasangan sah tersebut diperbolehkan? Karena alat vital tersebut merupakan tempat istimta, tempat bersenang-senang, tempat bersedap-sedap, gitu ya. Sehingga diperbolehkan melihat dan menyentuhnya seperti anggota tubuh lainnya. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu juga dijelaskan bahwa hubungan suami istri itu ditafsirkan atau diibaratkan seperti orang yang sedang bercocok tanam. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah 223. Nah, inilah yang paling sering dijadikan sebagai hujjah atau dalil tentang variasi lah, model atau gitu kan, tentang orang melakukan persenggamaan. Nah, ayat itu berbunyi nisaukum harsul lakum, ya, istri-istrimu itu bagaikan ladang bagimu. Kemudian datangilah semaumu, kira-kira begitu. Nah, berbijak pada keuniversalan dari ayat ini atau keumuman dari ayat ini, maka gaya apapun yang dilakukan, model apapun yang dilakukan dalam berhubungan intim suami istri itu diperbolehkan, ya, dengan catatan tidak melalui dubur. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian? Mari kita bijak saja menyikapi perbedaan antara yang memakruhkan dan mereka yang membolehkan. Setiap kita memiliki
variasi masing-masing lah. Jadi meninggalkan yang makruh itu tentu lebih baik ya. Nah, karena intinya adalah rumah tangga ini adalah menjaga satu ikatan yang kuat, yang disampaikan Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha. Maka keharmonisan dalam rumah tangga menjadi sesuatu hal yang harus diutamakan. Nah, salah satunya adalah dengan ya gaya bercinta ini. Nikmatilah percintaan itu untuk saling memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Insya Allah ini saja kali ini yang kita bahas. Pada pertemuan berikutnya mungkin akan ada pertanyaan yang lebih ekstrim lagi berkait dengan masalah hubungan suami istri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk terus-menerus menyelesaikan etapa kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan rel yang sesuai syariat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.